Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabikun, jumpa lagi kita hari ini masih di mata kuliah Civicultur dan masih lanjutan dari kemarin kita akan membahas tentang pemeliharaan hutan. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan dulu CPMK mata kuliah ini. Pada hari ini, CPMK yang harus kita selesaikan adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan salah satu kegiatan pemeliharaan hutan, yaitu pemangkasan. Kita mulai dengan definisi dulu ya. Apa sih definisi dari pemangkasan? Pemangkasan adalah sebuah kegiatan berupa pemeliharaan hutan yang melakukan pembuangan cabang di bagian bawah. Ya. Nah, tujuan dari pemangkasan ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan tinggi bebas cabang dan mengurangi mata kayu. Yang kedua, untuk pembentukan kerangka pohon sehingga tanaman itu tidak terlalu tinggi dan menghasilkan cabang yang kuat, letaknya teratur, arahnya menyebar, dan juga produktif. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengatur pertumbuhan cabang-cabang serta mengurangi kerimbunan pohon supaya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, jangan lupa ya, kalau pemeliharaan dengan pemangkasan ini merupakan pemeliharaan tanaman dewasa. Beda dengan pemeliharaan tanaman muda. Nah, manfaat dari pemangkasan ini antara lain adalah meningkatkan konsentrasi nutrisi untuk pertumbuhan batang dan tajuk utama. Seperti tadi disampaikan, definisi dari pemeliharaan adalah membuang cabang bawah ya, sehingga batang utama yang kita inginkan untuk tumbuh baik itu akan mendapatkan konsentrasi nutrisi yang memadai. Kemudian, hasil dari pemangkasan ini diharapkan dapat menjadi penghasil antara atau menjadi kayu bakar, sehingga hasilnya juga akan tetap produktif dan dapat digunakan dalam rangka pengelolaan atau manajemen dalam hutan tanaman misalnya. Yang ketiga, mengurangi resiko kebakaran hutan akibat gesekan tajuk dan rambatannya. Jadi kalau misalnya tanaman itu sudah pohon itu sudah tinggi ya, kemudian cabangnya bersentuhan, maka ketika musim kemarau itu sangat mungkin akibat gesekannya itu akan terjadi percikan api. Hal ini perlu kita hindari. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemangkasan cabang-cabang tersebut. Yang keempat adalah mengurangi kelembapan untuk mencegah perkembangan hama dan penyakit. Dengan membuka cabang-cabang dan membuang cabang-cabang bawah itu, maka sinar matahari akan bisa masuk leluasa ke lantai hutan ataupun ke bagian batang-batang tanaman itu atau pohon tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan kesehatan tanaman itu akan lebih baik karena tidak cukup lembab sehingga hama dan penyakit tidak dapat berkembang di sana. Yang kelima adalah meningkatkan estetika pohon. Dengan pemangkasan, kita bisa melakukan berbagai hal untuk kemudian memperbaiki struktur dari pohon tersebut sehingga akan lebih indah dilihat. Nah, ada beberapa ciri pohon yang bisa dipangkas atau perlu dipangkas. Yang pertama, jenis yang sedikit atau tidak mengalami pemangkasan alami. Ada jenis-jenis pohon tertentu yang memang dia melakukan pemangkasan alami pada dirinya sendiri apabila dirasa misalnya kekurangan air atau kekurangan nutrisi dan seterusnya. Namun ada jenis-jenis pohon yang tidak melakukan pemangkasan alami, sehingga kita harus membantunya dengan melakukan pemangkasan. Kemudian, kayu bernilai tinggi untuk menutup biaya pemangkasan. Seringkali beberapa kayu-kayu tertentu karena nilainya yang tinggi dapat menghasilkan hasil antara seperti yang tadi disampaikan, misalnya gaharu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil gaharu itu mereka akan memangkas dulu bagian cabang-cabang yang kecil begitu untuk bisa diperjualbelikan. Nah, pemangkasan ini hasil pemangkasannya itu dapat diperjualkan belikan dan menghasilkan sesuatu yang bisa dilakukan untuk pengelolaan kembali atau pemeliharaan tanaman gaharu itu sendiri. Kemudian, kayu memiliki resistensi yang tinggi terhadap patogen yang dapat masuk melalui luka bekas pemangkasan cabang. Ada hal penting yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pemangkasan, yaitu luka bekas pemangkasan. Apabila jenis-jenis kayu tertentu yang memang misalnya dia mudah mengalami busuk batang, begitu, maka tidak dianjurkan untuk dilakukan pemangkasan. Tapi jenis-jenis yang cukup tahan, yang memiliki mekanisme tertentu sehingga pelukaan itu cepat sembuh, sehingga hama dan penyakit tidak bisa masuk gitu, atau sulit untuk masuk, maka kita bisa melakukan pemangkasan.
Ada beberapa tipe pemangkasan. Yang pertama, pemangkasan atau penjarangan tajuk atau crown thinning. Itu adalah membuang cabang untuk meningkatkan penetrasi cahaya dan pergerakan udara. Jadi bagian kita membebaskan begitu ya berapa persen dari tajuk itu agar cahaya itu bisa masuk ke namanya ke kanopi. Kemudian penaikan tajuk atau crown rising adalah pembuangan tajuk dari bagian bawah tajuk pohon untuk mengembangkan batang bebas cabang yang tinggi untuk produksi. Jadi memang dibuang begitu bagian cabang-cabang bawahnya sehingga bebas cabangnya itu baik. Nah ini biasanya untuk kayu-kayu perkebunan sangat diperlukan. Kemudian penurunan tajuk atau crown reduction, pembuangan cabang pada bagian atas tajuk. Jadi yang dibuang itu adalah bagian-bagian atasnya, bagian atasnya. Itu perbedaannya tadi dengan penaikan tajuk. Macam-macam pemangkasan, ada pemangkasan pucuk, ada pemangkasan bentuk, ada pemangkasan peliharaan, ada pemangkasan untuk ikan. Kita akan bahas satu persatu macam-macam pemangkasan ini. Pemangkasan pucuk. Pertama kita akan bahas tentang pemangkasan pucuk ya. Ini bertujuan untuk mengurangi persaingan hasil fotosintesis di antara daun dengan buah. Prinsipnya adalah menghilangkan tunas apikal, yaitu tunas yang tumbuh di pucuk batang tanah. Ingat tidak penjelasan kemarin ketika kita membahas tentang pemeliharaan tanaman muda. Di situ ada kegiatan yang namanya wiwilan. Wiwilan itu salah satu tujuannya adalah membuang tunas apikal. Jadi ini juga seperti itu. Nah, kita akan mengurangi tunas apikal sehingga kemudian harapannya karena tunas apikal itu kan tunas dengan ini muda ya. Maka kalau dengan berkurangnya tunas apikal diharapkan hasil fotosintesis itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Pertumbuhan tanaman akan lebih terarah. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk ini dilakukan untuk membentuk kerangka tanaman yang diinginkan. Pemangkasan bentuk bertujuan membentuk kerangka pohon yang diinginkan di mana percabangannya diatur dengan arah yang menyebar dan produktif sehingga pertumbuhan batang dan cabang. Jadi ada tujuan tertentu nih ketika kita melakukan pemangkasan bentuk. Kalau yang tadi mungkin hanya lebih pada produktivitas tanaman, kalau yang ini memang kita yang membentuk sesuatu sehingga nanti sesuai dengan keinginan kita dan tujuan akhir penanaman tanaman. Ada pemangkasan pemeliharaan selanjutnya. Nah, dalam pemangkasan pemeliharaan ini dilakukan biasanya setelah melakukan pemangkasan bentuk. Tanaman dipelihara dan dipertahankan bentuknya, kemudian membuang percabangan yang terserang hama penyakit dan lainnya, sehingga percabangan itu produktif. Jadi, ini merupakan pemeliharaan lanjutan. Kita akan terus mempertahankan bentuknya dari pohon tersebut dengan memperhatikan juga kesehatan dari cabang-cabang tersebut. Kalau ada cabang yang terkena hama dan penyakit, kita bisa melakukan pemangkasan. Kemudian, ada namanya pemangkasan peremajaan. Pemangkasan ini diperlukan untuk meremajakan pertumbuhan tanaman. Maksudnya, yaitu mengganti tajuk lama atau tua dengan baru dengan tersebut. Jadi, ada jenis-jenis tanaman atau pohon tertentu yang perlu dipangkas bagian tajuk, sehingga akan tumbuh tebusan baru dan akan lebih produktif. Misalnya dia mampu menghasilkan buah dengan lebih baik, kemudian menghasilkan misalnya kita mengharap menghasilkan resin atau hal-hal yang lain. Itulah kenapa pada jenis-jenis ini kita memerlukan pemangkasan untuk peremajaan. Kemudian kita akan membahas tentang teknik pemangkasan. Pemangkasan dapat dilakukan sejak di tahun ketiga ketika tanaman mulai tanam. Kemudian biasanya setengah bagian atau 50% dari tinggi total tanaman atau pohon tersebut dibersihkan. Kemudian karena ini biasanya maksimal ya, 50% itu maksimal. Karena kalau berlebihan juga akan menghambat pertumbuhan. Pemangkasan itu umumnya dilakukan pada awal musim hujan. Ya, karena kan kita harapannya setelah pemangkasan akan tumbuh daun baru, cabang baru, produktivitas meningkat. Jadi kalau kita melakukannya di tentu tanaman akan kekurangan air. Kemudian pemangkasan dilakukan ketika cabang atau ranting masih muda. Hal ini tujuannya untuk memudahkan penyembuhan luka akibat.
Pemangkasan juga dilakukan sedekat mungkin dengan batang. Kalau misalnya kita tidak memangkasnya itu kurang dekat, maka akan ada sisa dari cabang. Ini bisa dijadikan tempat hinggap hama dan penyakit. Ini bisa jadi pintu masuk penyakit atau hama, maka akan merusak kesehatan pohon tersebut. Dan agar tidak menjadi masuk hama dan penyakit, bekas luka dapat ditutup dengan cat atau tab. Jadi ada beberapa teknik begitu untuk menghindari hama dan penyakit karena memang pemangkasan ini relatif sensitif karena tadi akan membuat tempat untuk masuknya hama dan penyakit. Biasanya cara untuk mengurangi kemungkinan tersebut adalah dengan melapisi dengan cat atau ini adalah contoh pemangkasan yang kita ambil dari website World Agroforestry, mana kita lihat di situ bagian bagi dua ya, 50% dan 50%. Nah, yang dipangkas itu yang di bawah. Dan ini adalah contoh beberapa gambar pemangkasan. Ya, kalau pemangkasan itu tidak tepat, maka dia akan menyebabkan luka-luka, jadi berlubang, atau kemudian dia jadi kroak, begitu ya, atau menonjol menjadi kanker. Sehingga tadi ketika kita melakukan pemangkasan harus betul-betul kita perhatikan sehingga tidak menjadi tempat masuk kita. Ya, coba kita lihat tuh. Bisa kan tadi awalnya pemangkasan yang merupakan salah satu pemeliharaan ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan misalnya meningkatkan bebas cabang ya. Tetapi kalau misalnya kita salah melakukan pemangkasan, kita justru menurunkan kualitas dari kayu. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa misalnya nih, ini adalah hasil penelitian juga diperoleh dari World Agroforestry. Kita cek di sana, kita bisa pelajari jurnalnya dengan lebih teliti ya. Ini dinyatakan bahwa kebun jati yang tidak dipangkas akan mengalami peningkatan tinggi bebas cabang sebesar 8%. Tapi kalau dia dipangkas, kemudian intensitasnya itu sekitar 50% ya pemangkasannya, maka peningkatan tinggi bebas cabang itu mencapai 27%. Cukup besar bukan perbedaannya? 20% loh. Makanya kemudian misalnya di jati sangat dianjurkan untuk dilakukan pemangkasan. Kemudian kebun jati yang dipangkas dengan intensitas 60%, peningkatan bebas cabang itu mencapai 36%. Jadi pada penelitian ini diperoleh bahwa semakin besar intensitas pemangkasan, maka akan meningkatkan juga peningkatan tinggi bebas cabang untuk tanaman jati. Anda perlu mempelajari lebih lanjut untuk jenis tanaman yang lain ya, sebelum Anda kemudian menentukan misalnya berapa intensitas pemangkasan yang harus dilakukan. Baik, demikianlah tujuan kita hari ini tentang pemangkasan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan di Piklas dan Siakadu, dan kita akan membahas kembali minggu depan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemangkasan karena kita akan masuk ke materi tentang penjarangan atau salah satu bentuk lain dari pemilihan. Gimana? Kalau ada pertanyaan jangan lupa ya sampaikan juga di Piklas dan Siakadu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.